dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya kalian semakin menaruh perhatian lagi kepadaku. Memang perhatianmu selalu ada, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Hal ini kukatakan bukan karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupi diriku dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tiada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik jugalah perbuatanmu, yaitu bahwa kalian telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kalian sendiri pun tahu, hai orang Filipi, waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang piutang dengan daku selain kalian. Di Tesalonika, aku telah 1-2 kali menerima kiriman bantuan dari kalian. Yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin menambah keuntunganmu. Kini aku telah menerima daripadamu semua yang perlu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah, ia akan dikenang selama-lamanya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Baik, dengan terinjil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin meskipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa
Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengendahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencomokkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika kalian setia dalam mengurus barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk selalu setia dalam tugas dan pekerjaan kita, baikkah itu tugas yang besar maupun tugas yang kecil. Dalam menghadapi persoalan-persoalan yang besar maupun dalam persoalan-persoalan kecil, kita selalu boleh setia menghadapinya. Terutama setia menghadapi dalam iman akan Tuhan. Setiap persoalan kita harus hadapinya dalam iman akan Tuhan. Seperti juga yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama. Dikatakan oleh Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus memberikan satu contoh prinsip iman. Ada persoalan-persoalan ia selalu menghadapinya dalam iman akan Tuhan yang menurut keyakinannya selalu memberikan kekuatan kepadanya. Namun disinggung persoalan bahwa dia boleh bersyukur jemaat Filipi memberikan bantuan kepadanya. Entah bantuan apa memang tidak ditulis secara detail, tapi Rasul Paulus singgung soal kelebihan, soal kekurangan, soal kenyang, soal lapar. Berarti mungkin bahkan sampai persoalan makan minum juga adalah bagian yang menjadi persoalan. Sebab sering kita membuat sepele soal makan minum. Mungkin kita di Keuskupan persoalan makan minum ini bukan soal kurang, tetapi mungkin soal lebih, makan sampai gode, sampai gemuk-gemuk, soal kelebihan sampai itu menjadi persoalan tersendiri. Tapi di luar pasti juga banyak orang menghadapi persoalan bukan soal kelebihan, tetapi soal kekurangan. Dan bahkan dari persoalan hal kecil dalam pandangan sederhana, dikatakan soal makanan hal sepele sebenarnya, tetapi justru dalam dunia sekarang masa pandemi itu juga menjadi persoalan yang besar dalam kehidupan keluarga. Misalnya baru-baru ada yang komunikasi dengan saya, Pastor, sudah hampir 1 tahun ini suami saya disuruh pulang di rumah dan tunggu panggilan supaya balik kerja, tapi sudah hampir 1 tahun tidak pernah dipanggil lagi, dan sudah berusaha untuk cari pekerjaan lain, tetapi juga belum ada hasil. Untuk soal bayar rekening listrik susah, dan bahkan soal makan minum saya sudah hampir putus asa.
kata-kata yang sungguh menggambarkan suasana yang begitu susah. Saya hampir sampai pada titik putus asa. Persoalan kurang makanan, persoalan kurang uang dan seterusnya menjadi persoalan yang berat. Tapi baguslah bahwa dalam cerita dia masih dan keluarganya berusaha untuk bergumul dalam Tuhan. Persoalan-persoalan kesulitan mengantarkan orang untuk selalu berpedoman pada Tuhan, tidak mengambil jalan pintas atau mengambil jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti disinggung juga kemarin oleh Rasul Paulus, Tuhan mereka adalah perut. Sering persoalan makan minum membuat mereka juga dan bahkan kita umat manusia jatuh dalam dosa. Persoalan makan akhirnya kita mungkin jatuh pada hal-hal yang salah, soal pergi mencuri atau menipu orang atau perbuatan-perbuatan yang lain, sehingga jatuh dalam tindakan-tindakan yang salah. Mari kita berdoa supaya dalam perjuangan hidup kita, tugas-tugas pelayanan kita, ada persoalan-persoalan kita boleh menghadapinya dalam Tuhan. Tuhanlah yang akan senantiasa menolong kita, memberikan kekuatan pada kita. Semoga demikian. Amin.